Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Bagus Ramadhani. Saya dari UNESA, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, dengan NIM 21030234056, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Igusti Made Sanjaya. Judul hasil karya tulis saya yaitu karakteristik, cita rasa, dan komponen flavor kopi luwak dengan perantara kimia berupa ragi kopi luwak. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Di Indonesia terdapat dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi Robusta berasal dari bagian tengah dan barat sub-Sahara Afrika, sedangkan kopi Arabica berasal dari Gunung Mursabit di Kenya Utara. Adapun jenis kopi yang memiliki cita rasa yang berbeda karena sudah mengalami proses fermentasi dari pencernaan hewan luwak disebut kopi luwak. Aplikasi ragi kopi luwak basah di tingkat petani kopi memiliki kekurangan, yaitu sulitnya dalam penyediaan media tumbuh mikroba, pemeliharaan inokulum, dan mahalnya bahan peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan produksi kopi luwak in vitro. Di sini saya mengambil jurnal dari Fauzi dan Wulandari 2016. Penelitian ini bertujuan menentukan dosis ragi kopi luwak kering dan lama fermentasi yang menghasilkan biji kopi Robusta Sangrai secara in vitro dengan karakteristik cita rasa dan komponen flavor mirip kopi luwak asli jenis Robusta. Metodenya yaitu pembuatan ekstrak kulit buah kopi. Di sini pembuatan ekstrak kulit buah kopi dilakukan dengan cara menghancurkan kulit buah kopi Robusta segar menggunakan blender hingga menjadi bubur. Prosedur analisanya pembuatan starter ragi kopi luwak, pembuatan ragi kopi luwak kering. Prosedur analisanya yaitu uji cita rasa. Berikut adalah skor dalam parameter uji cita rasa yang terbagi menjadi 5 kategori: offering, good, very good, excellent, outstanding, yang memiliki nilai-nilai. Analisis komponen flavor dengan alat GC-MS. Sebelum kita menginjak selanjutnya, apa sih flavor itu? Flavor adalah keseluruhan kesan sensei yang diterima oleh indera manusia, terutama oleh rasa, bau saat makanan dan minuman dikonsumsi. Tujuan penambahan flavor meningkatkan daya tarik pangan, menstandarisasi flavor produk akhir, menguatkan flavor awal yang lemah, dan meningkatkan nilai ekonomis produk. Karakteristik flavor yaitu stabil, larut, yang unik, dan stabil dalam sebuah penyimpanan. Di sini flavor yang digunakan untuk kopi yaitu flavor sensei, sweet flavor. Mengapa? Karena secara pengertian sweet flavor itu bersifat manis dan umumnya diaplikasikan pada produk-produk minuman. Lanjut, hasil dan pembahasan hubungan uji cita rasa dan identifikasi komponen flavor. Berikut adalah diagram jaring laba-laba nilai kaptes biji luwak kopi dan biji kopi Robusta Sangrai hasil fermentasi menggunakan ragi luwak yang berbagai dosis ragi dan lama fermentasinya. Analisis komponen flavor bubuk kopi Robusta Sangrai hasil fermentasi dengan ragi kopi luwak kering.
Golongan yang dianalisis yaitu golongan piridin, alkohol, pirazin, furan, fenol, dan asam organik, benzen, dan hidrokarbon. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan komponen flavor yang tidak seragam pada setiap sampelnya. Dan golongan hidrokarbon pada sampel A3B2 memiliki komponen hidrokarbon yang paling tinggi. Komponen flavor golongan furan merupakan komponen aroma yang sangat penting secara kuantitas dan kualitas pada komoditi kopi. Di tabel 1.1 menunjukkan komponen flavor golongan furan pada sampel A3B3 memiliki kandungan furan yang paling tinggi. Komponen flavor golongan fenol merupakan komponen yang penting pada produk kopi. Di tabel 1.1 komponen flavor golongan fenol pada A2B1 memiliki komponen fenol yang paling tinggi yaitu sebesar 31,66%. Dan juga bahwa golongan pirazin yang paling tinggi terdapat pada sampel A2B2. Komponen pirazin merupakan komponen yang berbeda dengan komponen aroma lain seperti asam karbonsilat, ester, aldehid, alkohol, dan komponen lain yang merupakan produk enzimatis. Jumlah komponen pirazin yang dihasilkan ditentukan oleh komposisi komponen prekursor seperti asam amino bebas, peptida, gula peroksida, di mana komponen tersebut terbentuk secara enzimatis pada proses fermentasi. Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa golongan piridin yang paling tinggi terdapat pada A1B3. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sari 2014, di mana komponen piridin meningkatkan pada fermentasi 24 jam, walaupun pada hasil penelitian kali ini terdapat sampel lain yang nilainya lebih rendah dari kontrol meskipun berada pada waktu fermentasi yang sama. Hal ini diduga dipengaruhi oleh aktivitas mikroba dari ragi kopi luwak yang digunakan pengaruh selama penyangrai berlangsung. Pada tabel A1.1 menunjukkan komponen flavor benzen yang teridentifikasi hanya terdapat pada A1B1 dan A2B3, lainnya tidak. Menunjukkan juga bahwa golongan asam organik yang paling tinggi terdapat pada sampel A1B2 dan juga menunjukkan bahwa golongan alkohol yang paling tinggi terdapat pada sampel A2B3. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ragi kopi luwak bermedia ekstrak kulit buah kopi pada berbagai dosis ragi dan lama fermentasi sangat berpengaruh terhadap cita rasa dan komponen flavor biji kopi Robusta Sangrai hasil fermentasi. Perlakuan yang terbaik terdapat pada sampel A1B2 ragi 0,5% 16 jam dengan nilai secara keseluruhan sebesar 7 melebihi nilai kontrol. Kopi luwak 6, kopi robusta 5,58. Komponen flavor pada kopi luwak dan kopi fermentasi berkisar antara 59 sampai 70 komponen. Komponen flavor pada biji tanpa fermentasi sebesar 119 komponen. Karena pengaruh dari penyangraian tersebut. Sekian dari presentasi hasil karya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.